Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematikawan, berkawan dengan matematika. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngebahas materi PTS atau prediksi soal PTS ya. Prediksi soal PTS di sini untuk matematika minat kelas 12. Berarti matematika IPA ya. Matematika minat kelas 12, dan kali ini materinya yang termasuk adalah limit, trigonometri, dan turunan trigonometri. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Di sini ada soal limit x menuju v dari sin x ditambah 1 dibagi cos kuadrat x. Nah, di sini harus hati-hati. Diperhatikan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya tidak menyebabkan 0, artinya kita bisa langsung memasukkan nilai si x-nya ya. Karena di sini perhatikan, karena cos v itu atau cos 180 itu sama dengan negatif 1, berarti tidak menyebabkan 0. Jadi kita cukup langsung memasukkan saja nilainya. Kita masukkan nilainya, berarti sin pi ditambah 1 dibagi cos kuadrat v. Nah, ini yang dikuadratkan itu nilai cosnya ya, bukan si v-nya. Oleh karena itu sin 180 derajat itu 0 ditambah 1 dibagi cos 0 ya. Cos 0 derajat cos v derajat dikuadratkan gitu ya. Cos 180 itu negatif 1, berarti 0 tambah 1 1. Oke. Cos pi berarti negatif 1. Nah, dikuadratkan. Negatif 1 dikuadratkan itu positif 1. Berarti 1 bagi 1 sama dengan 1. Nah, ini soal yang pertama. Terus soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini ketika limit t menuju 0 dari tan t dibagi sin t dikurang t. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena sin 0 itu 0 ya. Terus t-nya di sini juga 0. Berarti 0 dikurang 0 0. Berarti bisa menyebabkan 0 per 0 atau something per 0. Nah, kita berarti harus pakai sifat ya. Kalau kita pakai sifat berarti limit masih ada, t mendekati 0, bisa dipakai manipulasi atau pakai sifat. Tapi supaya lebih afdol kita pakai sifat aja. Nah, di sini berarti tan t. Nah, ini kedua-duanya, atau misalkan ini tan t per sin t min t-nya itu dikali oleh t per t. Jadi saya tulis saja ya. Berarti sin t dikurang t dikali 1 per t, ini tuh ya, bisa kan 1 per t dibagi 1 per t, karena 1 per t dibagi 1 per t kan 1 ya. Dan 1 dikali tan t per sin t per min t itu juga nilainya sama gitu ya. Hasilnya tetap aja tan t per sin t min t gitu ya. Nah, berarti di sini kita bisa rubah jadi limit t menuju 0 ya, dari tan t dibagi t gitu ya, per sin t min t gitu ya, per t. Nah, berarti limit t menuju 0 ini dari tan t per t gitu ya, dibagi sin t per t gitu ya, dikurang t per t. Nah, yang ini menurut sifat ini kan berarti dimasukin limit t menuju 0-nya masuk ke sini, ini juga ke sini. Kalau ditulis berarti jadi kayak gini, limit t menuju 0 dari tan t per t itu ya, dibagi limit t menuju 0 sin t per t, dan t bagi t itu 1 ya, limit t menuju 0 dari 1, meskipun 1 kan nggak ada variabel t-nya, jadi tetap aja 1. Nah, yang ini dia jadi sifat ya, sifat bahwa limit x menuju 0 dari tan x per x itu 1, berarti ini 1
dibagi ini juga jadi 1 ya, jadi 1 dikurang 1 ya, karena yang ini juga jadi 1. Nah 1 dibagi 1 dikurang 1 kan 0, 1/0. Nah something dibagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi, definisi gitu ya. Nah ini soal nomor 2. Lalu soal berikutnya, nah ini soal ini sebenarnya kita bisa pakai cara cepat juga, cuman harus hati-hati di sini limit x menuju 0. Berarti kalau misalnya mau ditulis dijabarkan, berarti limit x menuju 0 dimisalkan dulu, atau misalkan langsung saja kita tulis jadi tan 1/6x gitu ya, dikali tan 1/6x. Nah ini karena yang dikuadratkannya itu si tan. Kebetulan ini pembagian dari pangkat kuadrat ya, berarti di sini pangkat kuadrat, pangkat 2 maksudnya, sin kuadrat setengah x dikali sin, kok pakai kuadrat, nggak pakai kuadrat ya, sorry, sin setengah x dikali sin setengah x. Nah menurut rumus atau menurut sifat, ketika misalkan ada tan per sin gitu ya, ini sama aja, jadi kalau pakai sifat berarti kan ini sisa jadi 1/6 ya di atas gitu ya, dikali ini juga sama, sorry yang ini dulu 1/6 dibagi 1/2, berarti 1/6 dibagi 1/2, yang ini juga sama 1/6 ya, sifat yang ini juga jadi 1/6 dibagi 1/2, 1/6 per 1/2 gitu ya. Kalau misalkan ini jadi dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 1 kali 1 1, 6 kali 6 36, dibagi 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Nah pembagian antar pecahan dirubah ke bentuk perkalian, tapi penyebut dibalik ya, jadi 4/1 gitu. Nah 36 sama 4 ini bisa diperkecil, dibagi 4 ini jadi 1, ini dibagi 4 36 ya, ini teh bukan 26, 36 dibagi 4 itu 9. Jadi kita punya 1 kali 1 1 per 9 kali 1 9, 1/9. Oke, soal berikutnya, nah ini soal limit ketahinggaan tapi bentuknya bentuk akar. Nah kita punya rumus kalau misalkan, tapi bentuknya kayak gini ya, limit x menuju tak terhingga ya dari ax kuadrat plus bx plus c dikurang, nah ininya dikurang ya, dikurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah ini hasil limitnya bisa pakai rumus b dikurang q dibagi 2 akar a. Nah ini bentuknya bukan bentuk yang seperti ini. Kenapa? Karena yang ini dulu akar dan ini juga akar, sementara yang ini akar tapi yang ini belum akar. Nah supaya memasukkan ke dalam akar, berarti yang ini kita harus rubah si ini tuh jadi bentuk akar ya. Artinya kita rubah jadi limit t menuju 0 menuju tak terhingga, sorry, dari akar ini masih tetap ya 9x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Udah ya, ini dikurang. Nah harus hati-hati ketika misalkan kalian memasukkan ke dalam kurung ya, dalam kurung harus hati-hati karena di sininya pengen min dan di sini juga pengen min ya, karena rumus bisa pakai rumus kalau ininya min, artinya supaya tetap min. Nah 3x ya, supaya menjadi min 3x berarti di sini positif 3x ya, positif 3x. Nah yang ini positif 2 karena ini min dan masuk kurung, berarti ini 2 nya jadi negatif 2 itu ya.
Kalau misalkan masih ragu, tinggal dicek 3x dikali negatif 3x, negatif 2 dikali negatif jadi positif 2. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kurung, kalian boleh kuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti artinya muncul bentuk akar. Seperti itu. Nah, yang ini kita lanjutkan. Oke, jadi limit T menuju T terhingga gitu ya. Dari akar 9x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dikurang akar. Nah, yang ini dikuadratkan ya. Berarti cara cepatnya ini dikuadratkan langsung. 3x kali 3x 9x kuadrat. Lalu 2 dikali negatif 2, negatif 4 dikali positif 3 jadi negatif 2, 12x, negatif 2 dikuadratkan jadi positif 4. Nah, nilai B nya berarti kita dapat negatif 2, nilai Q nya negatif 12, dan A nya itu 9 gitu ya. Sorry, ini bukan PX tapi AX ya, karena sama ya. Oke, berarti kita cari nilai limitnya pakai rumus. B nya negatif 2 dikurang Q ya, B min Q berarti dikurang negatif 12. Nah, ini harus hati-hati, yang ini dari rumus, yang ini negatif dari ini yang diketahui ya. Oke, dibagi dibagi 2 akar A, 2 akar 9. Nah, yang ini negatif ketemu negatif jadi positif, berarti negatif 2 ditambah 12 dibagi 2 dikali akar 9 itu 3 gitu ya. Negatif 2 tambah 12 itu 10 ya, positif. 2 kali 3 itu 6. Nah, ini bisa diperkecil, sama-sama dibagi 2 jadi 5/3. Nah, dapat ini soal limit bentuk akar. Nah, sekarang turunan fungsi pertama dari samaan ini ya, fx ini. Yang ditanya adalah turunan fungsi pertama, berarti f aksen x nya x nya itu sama dengan, nah kita tulis dulu 3 karena si 3 ini dia bawaan ya, koefisien. Nah, di sini ada 2x kuadrat plus 3x, berarti kita turunkan yang ini karena variabelnya ada 2, berarti ada 2 suku dan masing-masingnya ada variabelnya, berarti kita pakai kurung. Kita turunkan 2x kuadrat, 2 kali 2 4 ya, 4x kuadratnya jadi x pangkat 1 ditambah karena 3x berarti di sininya jadi 3. Nah, dikali turunan cos adalah negatif sin. Jadi di sini ada negatif sin. Oke. Karena ini turunan dari trigonometrinya masih negatif sin. Karena turunan trigonometri berarti ininya masih tetap 2x kuadrat ditambah 3x ya. 2x kuadrat ditambah 3x. Oke. Nah, sekarang kita masukkan 3 dikali 4x berarti jadi 12x. Distribusikan 3 dikali positif 3 berarti 9. Nah, di sini masih negatif sin. Ini saya bikin step by step ya. 2x kuadrat plus 3x gitu ya. Nah, yang ini negatif kita bisa kalikan ke dalam kurung ini ya. Negatif kali 12x jadi negatif 12x min 12x. Negatif kali positif 9 jadi negatif 9 sin 2x kuadrat ditambah 3x. Jadi si negatifnya dikalikan ke depan. Oke, itu soal yang kelima. Nah, sekarang soalnya pilihan ganda. Di sini ada nilai limit x pangkat a dikali sin pangkat 4x dibagi sin pangkat 6x sama dengan 1. Karena sama dengan 1 artinya berarti harus menyebabkan nilai limit ini sama dengan 1. Oke, limit x menuju 0, kita punya rumus yang limit x menuju 0 dari sin x. Limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1 gitu ya. Dan kita punya juga yang kebalikannya ya, limit x menuju 0
dari X per sin X itu sama dengan 1 juga ya. Dan limit X menuju 0 dari sin X per sin X ini udah pasti juga 1 ya, nggak perlu ditanya lagi. Oke, nah di sini ada X pangkat A, berarti ada X pangkat A dikali sin pangkat 4X, sin pangkat 4X. Ini pangkat ya, yang 4 ya. Dan ini sin 6 pangkat 6X di sini ya, sin pangkat 6X. Nah, supaya jadi 1 sin pangkat 4X berarti dia harus memiliki pasangan juga sin pangkat 4X gitu ya. Supaya dia jadi 1 gitu ya. Kan hasilnya sama dengan 1 nih di soal. Nah, berarti sisa kalau kita pakai sin pangkat 4X sementara di bawahnya penyebutnya 6, berarti kita butuh di sini masih butuh sin pangkat 2X gitu ya. Supaya jadi sama sin pangkat 6X. Nah, perhatikan yang ini dia jadi 1 ya. Karena yang ini dia jadi 1, artinya di sini limit X menuju 0 dari X pangkat A dibagi sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, supaya hasilnya jadi 1 nih, jadi 1, berarti A-nya ini nah harus sama dengan ini ya. Maka A-nya harus sama dengan 2. Oke, jadi jawabannya yang B. Next. Nah, ini 1 min tan X dibagi sin X dikurang cos X. Tapi pi-nya mendekati pi per 4 ya. Pi-nya mendekati pi per 4. Nah, yang ini kalian bisa pakai manipulasi trigonometri ya. Di sini pakai manipulasi trigonometri, yang ininya dia jadi 1 min cos kenapa pakai manipulasi? Karena pi per 4 itu kan berarti 45 ya. Sin 45 itu setengah akar 2 dan cos 45 juga sama setengah akar 2. Jadi menyebabkan penyebutnya 0. Sehingga kita cuman pakai 2 cara ya. Pakai sifat, bisa pakai 2 cara maksudnya. Pakai sifat, kalau nggak pakai sifat pakai manipulasi. Nah, yang ini pakai manipulasi. Kenapa nggak pakai sifat? Ketika pakai sifat nanti ini jadi sin X per X cos X per X 1 dikurang 1 ya, sama-sama aja 0 gitu ya. Kenapa nggak pakai sifat? Karena kita nggak pakai sifat ya, nggak bisa pakai sifat karena X nya mendekati pi per 4 bukan 0 ya. Berarti limit X menuju pi per 4 karena dimanipulasi di sini yang bisa dimanipulasi cuma si tan ya. Tan X nya jadi sin X per cos X gitu ya, dibagi sin X min cos X. Nah, ini sama aja dengan limit X menuju pi per 4. Nah, ini disamakan penyebutnya per cos ya, per cos X karena ini 1 di sini ya. Berarti cos X nya kaliin 1 aja, jadi cos X dikurang sin X dibagi sin X dikurang cos X. Nah, yang ini pembagian, ini kan per 1 ya sebenarnya, per 1 pembagian pecahan, berarti limit X menuju pi per 4 dari cos X dikurang sin X per cos X ya, dikali ini dibalik jadi 1 per sin X dikurang cos X ya, sin X dikurang cos X. Nah, limit X menuju pi per 4 dari cos X dikurang sin X dikalikan ya, 1 dikali cos X dikurang sin X, ya udah cos X dikurang sin X gitu, dibagi cos X dikali sin X dikurang cos X. Nah, tapi di sini coba perhatikan, kalau kita mengalihkan langsung ke dalam tetap saja ini hasilnya 0 dikalikan cos 45 yaitu setengah akar 2, tetap aja penyebutnya 0.
Nah, gimana caranya supaya misalkan ini bisa sama dengan yang di atas? Karena di sini cos X dikurang sin X, di sini sin X dikurang cos X. Di atas negatif sin, yang di bawah positif sin. Di atas positif cos, di bawah negatif cos. Nah, ini dimanipulasi lagi aljabarnya dengan mengeluarkan sin negatifnya ya, pi per 4. Nah, yang ini dikali negatif atau didistribusikan negatifnya keluar, berarti cos yang di dalamnya jadi negatif cos, atau misalkan sinnya negatif sinnya jadi positif sin X gitu ya. Yang positif cos X nya dia jadi negatif cos X. Mau nguji ya tinggal dikalikan, negatif kali sin X jadi negatif sin X, negatif kali negatif cos X ini jadi positif cos X. Itu sama ya nilainya, jadi masih worth it. Nah, berikutnya cos X dikali sin X min cos X. Nah, ini udah sama ya, tinggal coret, ini sisa jadi 1. Karena ini sisa jadi 1, ini negatif 1 berarti yang di atas ya. Nah, sekarang udah nggak ada masalah karena yang bawah itu udah jadi setengah akar 2 gitu ya. Jadi kita masukkan jadi negatif 1 dibagi cos 45 derajat ya, atau negatif 1 dibagi setengah akar 2 ya, gitu ya, setengah akar 2. Nah, yang ini berarti negatif 1 dikalikan akar 2 aja karena tinggal rasional, berarti negatif akar 2 dibagi, di bawah juga dikali akar 2 juga ya, berarti 1/2 dikali akar 4 ya, akar 2 dikali akar 2 akar 4 gitu ya. Akar 4 itu 2, berarti negatif akar 2 dibagi setengah dikali 2 gitu ya. Habis sisa 1 berarti negatif akar 2. Jadi jawabannya yang B ya, jawabannya yang B. Oke, next. Nah, yang ini kecoret guys. Nah, yang ini harus kita pakai rumus yang ini guys, rumus yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini sama dengan 1. Nah, tapi karena di sini 1 min cos kuadrat, berarti kita rubah supaya jadi 1 min cos, ya berarti si cosnya pindah ruas gitu ya. Jadi 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sebelah kiri sisa si sin kuadrat X. Nah, ini yang kita pakai di sini gitu ya. Kenapa? Karena kan di sini 0 X-nya, tan 0 dikali berapapun hasilnya 0, makanya ini jadi masalah. Jadi kita rubah yang ini ya. Nih, yang 1 min cosnya. Cuman X-nya di sini cuman X, tapi di sini 2/3 X ya. Jadi bisa kita rubah jadi 2/3X pangkat 3. Limitnya lupa, limit X menuju 0 nah ini 1 min cos kuadratnya kita rubah jadi sin kuadrat ya, berarti 2X/3 atau 2/3X, lalu dikalikan tan 6X gitu ya. 2/3X itu kan jadi 2/3X dikali 2/3X dikali 2/3X gitu ya. Nah, ini limit X menuju 0. Terus yang bawah sin kuadrat jadi sin 2/3X dikali sin 2/3X dikali tan 6X. Nah, yang ini dia berubah jadi 1 ya. Yang ini juga berubah jadi 1. Yang ini, nah ini harus hati-hati, 2/3X di atasnya berarti 2/3 dibagi 6 gitu ya. Nah, 6 itu 6/1. Pembagian pecahan berarti jadi 2/3 dikali 6/1, 1/6. 2 dibagi 6 sisa 3, 3 kali 3 9, yang atas 1 ya. 1 kali 1 1, 3 kali 3 9, 1/9. Berarti jawabannya ya
Oke, jadi di sini ada limit soal berikutnya ya. Limit x menuju 0 dari 3x ditambah 5x dikali cos 4x dibagi sin 2x cos 2x. Nah, ini bisa kita rubah jadi limit x menuju 0 gitu ya. 3x nya bisa keluar sama 5x nya, atau x nya aja yang keluar, x nya keluar, dia sisa 3 ditambah 5 ya, 5 cos 4x dibagi gitu sin 2x dikali cos 2x, sin 2x dikali cos 2x. Nah, yang ini jadi sifat ya teman-teman, yang ini bisa jadi sifat, berarti limit x menuju 0 dari 1, yang atas 1 yang bawah 2 ya, jadi 1 yang bawah 2, terus yang atasnya jadi 3 ditambah 5 cos 4x, yang bawah jadi dikali 2 dikali cos 2x. Oke, nah perhatiin bahwa cos 0 itu adalah 1, berarti ini sudah tidak masalah dengan per 0 ya. Jadi tinggal kita masukkan 1 dikali 3 berarti jadi 3 ditambah 5 dikali cos 4 kali 0 gitu ya, dibagi 2 dikali cos 2 kali 0. Oke, berarti 3 ditambah 5 dikali cos 0 gitu ya, dibagi 2 dikali cos 0 juga. Cos 0 itu 1 ya. Jadi 3 ditambah 5 kali 1 5, 2 dikali 1 2 ya. 3 tambah 5 8, bagi 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya yang D. Next. Oke, nah ini nilai limit x menuju pi per 4. Pi per 4 itu akar 2 ya. Ini berarti tidak masalah, berarti langsung tinggal masukkan sin dari 2 dikali pi per 4. Pi per 4 kita rubah jadi bentuk sudut aja ya, berarti 45 derajat ya, ditambah cos 3 dikali 45 derajat gitu ya, dibagi sin 45 derajat. Limitnya udah hilang, berarti sin 2 kali 45 90 derajat ya, ditambah cos 135 berarti ya, 135 derajat per sin 45 derajat. 45 derajat. Sin 90 derajat itu 1 ya, ditambah cos 135 itu berarti negatif setengah akar 3 akar 2, dibagi sin 45 itu setengah akar 2 juga, akar 2. Sebenarnya kalau misalkan di sini ada akar 2 di atas akar 2, paling enak itu dikali akar 2 per akar 2, langsung dirasionalkan ya. Berarti akar 2 ingat berlaku distributif ya, karena ada penjumlahan di sini, penjumlahan ya, benar ya, penjumlahan. Berarti distributif akar 2 dikali 1 berarti akar 2 ya. Terus ditambah akar 2 positif kali negatif jadi negatif ya. Berarti yang ini dikurang, bisa dihapus nggak ya? Oke, dihapus. Oke, dikurang. Nah, ini dikurang akar 2 dikali setengah akar 2, berarti setengahnya tetap akar 2 dikali akar 2 akar 4 ya. Akar 4 dibagi setengah akar 2 dikali akar 2 4 ya, akar 4. Nah, akar 2 nya tetap yang atas akar 2. Nah, yang ini dikurang setengah akar 4. Akar 4 itu 2 ya, saya tulis dulu aja lah, setengah dikali 2 gitu ya. Akar 2 ini dari akar 4 ya, 2 ini dari akar 4 ya, yang bawah juga sama, setengah kali 2. Nah, ini habis sisa 1, yang ini habis sisa
bisa 1. Jadi nanti sisanya adalah akar 2 dikurang 1. Oke, jadi harusnya jawabannya akar 2 dikurang 1 ya. Akar 2 dikurang 1 karena nggak ada, ya udah jawabannya yang C saja tapi tanpa setengah. Oke guys, karena waktunya terlalu panjang, videonya terlalu panjang, kita buat jadi 2 part ya. Jadi untuk part pertama ini selesai, kita akan lanjut ke part kedua di video berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Thank you very much. See you in the next video.